6 hal ya. Pertama, bahwa syarat sah menjadi makmum itu adalah bahwa makmum ini tidak mengetahui batalnya sholat imam. Ya, kadang ada imamnya itu batal, tapi karena dia memang tidak tahu, dia ikut terus sampai selesai, maka pada saat itu dia sah dalam melaksanakan sholat. Sama seperti yang kita bicara dulu, ya, artinya imam harus tahu persis kondisinya. Tapi kadang imam tahu kondisinya, makmum ini tidak tahu, ya. Apakah berhadas dia seperti kita bicara dulu, ternyata dia ya belum mandi junub, ya kan? Ternyata dia langsung saja sholat jadi imam karena biasa memang imam rawatib. Nah, selesai sholat baru dia tahu bahwa ya dia sedang berhadas. Si makmum tidak mengetahui, maka pada saat itu makmum orang yang sah dia sholatnya, dia tidak perlu mengulang kembali. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, syarat sahnya menjadi makmum atau makmum ini adalah bahwa ya dia percaya bahwa yang dia ikut itu tidak pada wajib qadha salat. Ya, bahwa si imam ini bukan mengqadha salat, dia mengganti salatnya. Bisa jadi seperti mukim yang tayamum. Ketika dia tayamum, ya tiba-tiba dia sholat ada air. Nah, ini kan pada satu gugur, diteruskan pada dasarnya, pada saat itu ya kita lihat gugur sholat seluruhnya itu termasuk apa. Tapi kalau dia percaya bahwa si imam ini bukan orang yang mengqadha sholat, ya baik itu secara kita bilang langsung ramai-ramai, atau kadang ikut orang. Ya, ada orang lagi sholat kita ikutin jadi makmum, ternyata orang ini ya mengqadha salat, itu maka kita bilang itu tidak sah. Tapi kalau dia tidak tahu, ya dia percaya bahwa ini bukan mengganti salat, maka pada saat itu ya salatnya itu sah dia. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa adalah keberadaan yang makmum ini dia itu memang sebagai makmum tidak mengikut makmum, ayyakuna makmuman, Allah yakuna makmuman. Dia bukan sebagai yang diikuti sebagai makmum. Ya, artinya kadang kita ini kan begitu, ada orang lagi jadi makmum, kita ikutin. Ternyata kita makmum, dia pun makmum. Ini kan tidak ada status jamaahnya. Nah, maka bahwa dia itu pada dasarnya bukan mengikut kepada makmum, karena dia sendiri adalah makmum atau orang yang mengikut. Jadi jelas kalau kita namanya sholat berjamaah itu sah sholat kita, ada imam ada makmum. Tapi ketika si makmum mengikut imam, ternyata imam itu adalah makmum, kadang-kadang kan begitu ya, masa orang ya mengikut balik orang yang ya jadi makmum. Nah, ini dia yakin bahwa hal seperti itu tidak terjadi pada orang yang diikutinya, karena dia ikutan, ya dia ikutan, yang diikutinya itu bukan statusnya sebagai makmum. Nah, kemudian yang keempat, bahwa ya sah syarat sholat itu jadi makmum itu adalah dia tidak dalam keadaan ragu status yang dia sandang. Artinya apa? Ya, imaman au makmuman. Dia itu berdiri sebagai apa? Sebagai makmum, ya selesai. Kadang-kadang kita begitu ya. Ya, saya ini imam apa makmum, sementara yang mau dimakmum ini nggak ada pula imamnya, kan ada yang begitu dia. Ya, status keadaannya itu. Jadi kalau dia itu adalah ya tidak ragu, dia yakin bahwa dia itu berjamaah sebagai makmum, ada imam, maka ketika dia mengikut tersebut itu sah dia sebagai makmum. Ya, karena kita ini kadang-kadang kan berlapis-lapis orang sholat kan, ada yang lagi sholat ketinggalan diikuti lagi sholat ketinggalan diikuti lagi. Nah, inilah kalau kita lihat kadang-kadang kondisi itu kan bisa meragukan ya, sementara dia mengikut satu diikut pula lagi dia lagi kan, jadi status ini apa sekarang saya ini. Nah, itu kalau dia ragu seperti itu, apa keberadaan dia sebagai imam atau sebagai makmum, maka pada saat itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia tidak ragu ya bahwa dia memang statusnya imam atau statusnya makmum, apalagi makmum, maka posisi sholatnya itu sah sholatnya ya sebagai makmum. Nah, kemudian yang kelima, ayyakuna ummiyan, bahwa ya dia sebagai makmum itu kondisi imam yang diikutinya mengikut yang bukan ummi. Ya, ummiyan ini tidak bagus huruf dalam Fatihahnya, atau tidak ada tasdid sama sekali.
Namanya ummian ini kan kalau kita bahasakan kan buta huruf. Ada orangnya ilmunya dengar, tapi dengar yang salah pula lagi, ya huruf nggak pas, ya tasdid nggak ada. Kalau nggak ada tasdid kan rata aja. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan ya. Bismillah, bukan kan Bismillah, atau kan lamnya itu kan bertasdid, tak ada. Ar-Rahman nyangkut sebentar ada tasdid, tak ada. Nah, berapa banyak kita bilang Malik Yaumiddin, nah itu kan tak bertasdid. Apalagi huruf, ya huruf tuh jauh, ha kecil jadi ha besar, ya waladhdallin yang dot jadi dal, sirot ya sirotol jadi sirotal. Nah, itu kalau kita bilang yang begitu orangnya dalam Fatihah, karena Fatihah merupakan rukun. Nah itu si makmum tidak sah itu ya. Nah, jadi makanya kembali juga yang namanya imam nih ya belajar betul-betul lah hurufnya. Ya jangan dia merusak kondisi makmum. Makmum tahu kalau ini imamnya begituan, orangnya tak satu pun huruf Fatihahnya itu betul, ya nggak satu pun dari Bismillah sampai waladhdallinnya itu betul. Nah, ini jelas ya merusak kondisi makmum. Jadi kalau dia jadi makmum tahu dia ini yang imam ini bukan ummi, ya maka pada saat itu sah sholatnya itu. Nah baru yang terakhir bahwa ya sah menjadi makmum ini syaratnya adalah yakni dia tidak mengikut kepada perempuan, ya Allah ya tadi ila rojuli bil mar'ah, bahwa dia tidak mengikut kepada perempuan, laki-laki tidak menjadikan perempuan itu imam, maka sholatnya itu sah. Tapi ketika dia ikut tahu-tahu perempuan di depannya itu, maka pada saat itu ya tidak sah dia sebagai makmum. Inilah yang perlu diperhatikan ya di dalam status kita sebagai makmum yang bisa